Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku. Tahun Senin ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, bagaimana kalau sedulur papat meninggal dunia? Kalau sedulur papat meninggal dunia, yo Anda meninggal dunia. Ya, makanya itulah ya, sihir, teluh, santet. Nah, itu kan yang diserangkan sedulur papatnya gitu. Ya, dari oleng ya, akhirnya meninggal dunia. Makanya ketika Anda menyadari ya, bahwasanya sedulur papat Anda ini tidak lengkap, segeralah melakukan tindakan. Tindakannya apa? Ya menguatkan energi dari sedulur papat Anda melalui puasa, melalui laku-laku tirakat gitu ya. Jadi diri Anda ini sengaja melakukan tirakat yang tujuannya untuk membebaskan. Tujuannya untuk meningkatkan energi sedulur papat. Ini juga butuh proses ya, butuh proses yang panjang. Ya, butuh proses yang panjang. Saya sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 4 tahun teman-teman, membebaskan sedulur papat saya gitu. Seperti orang oleng teman-teman. Ya. Hidup itu kadang melihat sesuatu itu hampa gitu. Jadi saya nggak hanya sekedar cerita gitu loh ya, tapi saya juga mengalami. Saya butuh 4 tahun gitu, untuk membebaskan sedulur papat saya ya, karena ketika orang sudah terkena katakanlah sihir, teluh, santet dan sebagainya, itu kondisi kita itu kan sudah lemah gitu loh ya. Nah, kita harus latihan ya, latihannya ya puasa, ya wirid, ya zikir. Ya, yang paling cepat itu puasa gitu loh ya. Apalagi kalau Anda ini puasa mute gitu ya. Coba lakukan itu gitu loh ya. Katakanlah dalam 1 bulan Anda puasa mute 14 hari gitu. Rutinkan gitu. Atau seminggu puasa mute, seminggu tidak. Seminggu puasa mute, seminggu tidak gitu. Tujuannya apa? Kesehatan Anda pun juga harus dijaga gitu. Kalau poso tok ya entek energi Anda gitu, energi fisik Anda entek. Biasanya kalau orang terkena sihir ya fisik pisan ini dihajar gitu. Ya. Jadi membutuhkan tekad yang kuat, membutuhkan niat yang kuat untuk bisa bangkit, untuk bisa keluar gitu dari kondisi seperti itu, membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Saya merasakan gitu. Ya, kalau diterus-teruskan mati teman-teman. Ya. Kalau kita ndak bergerak gitu, kita menyerah ya mati. Ya bagaimana ndak mati ya? Bagaimana nggak mati ya? Kita katakanlah ketika tidur selalu mimpi buruk. Coba bayangkan. Ya, ketika sadar selalu gelisah. Ya. Bagaimana kondisi seperti itu? Depresi, stres, gila. Loh iya, itu saya alami seperti itu. Ya. Yang diserang adalah alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita itu adalah dimensinya sedulur papat kita. Ya. Nah, kalau itu diserang terus ya oleng terus. Akhirnya ya apa ya? Naik motor melamun, kecelakaan. Ya mati tuh. Nah, semoga ini bisa dipahami ya oleh teman-teman weton Senin. Bahaya ya ketika sedulur papat kita itu tidak lengkap. Ketika Anda mengalami seperti itu ya, coba Anda bayangkan ya, pekerjaan Anda tidak punya ya, di PHK, entah itu karena Anda sakit berkepanjangan karena sihir ya, efeknya kan ke sana. Usaha Anda sudah gulung tikar untuk pengobatan, habis ya, akhirnya sudah punya apa-apa. Tubuh Anda sakit-sakitan ya, fisik Anda sudah lemah, pikiran sudah ambyar. Apa kalau kita ini mendekati dengan maut gitu. Nah,
Tetapi ketika Anda muncul kesadaran diri bahwasanya Tuhan selalu bersama Anda, lah itu Anda jemput gitu. Ya syukur ya, saya dulu itu memiliki kesadaran seperti itu gitu loh. Jadi saya jemput dengan langsung ekstrim saya puasa gitu. Puasa mutih 1 minggu. Ya, selanjutnya puasa Nabi Daud. Ya, 6 bulan. Selanjutnya puasa Dalail. Ya, 2 tahun. Jadi 2 tahun setengah. Jadi puasa mutih ini hanya untuk pembuka saja. Karena target saya ini jangka panjang. Jangka panjang itu ya, target saya ini jangka panjang. Karena tidak mungkin ya, ketika kita ini sedulur papat kita ini tersandera, kita hanya puasa seminggu, 2 minggu terus bebas gitu. Itu impossible gitu. Ya, karena sudah bertahun-tahun sedulur papat kita itu disandera. Kita saja yang tidak sadar. Karena kita sibuk urusan duniawi, tidak sadar. Itu loh yang saya alami itu seperti itu teman-teman. Saya butuhkan waktu. Saya puasa, tidak hanya sekedar puasa ya. Wirid dzikir itu setiap hari ya, minimal 20.000 kali dalam 1 hari. Wirid dzikir. Belum baca Al-Qur'an ya. Ya. Belum surat-surat pendek ya, Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk, surat Al-Jin. Ya. Kulhu. Ya. Kulhu ya, 3 kul ya, Falak, An-Nas. Terus apa lagi? Al-Ikhlas ya. Masing-masing 1000 kali, sudah 3.000. Belum lagi ya, hijib ya, hijib falah, rotibul atos, rotibul haddad, wirid sakron, hijib bahar ya, hijib barki, hijib Sulaiman, sholawat dalail khairat. Itu saya kerjakan ya selama 4 tahun. Jadi saya kondisikan ya. Pekerjaan sudah tidak mikir pekerjaan, bagaimana mikir pekerjaan, yang buat bekerja saja sakit tubuh gitu. Ya bisanya ya hanya duduk diam. Nah daripada duduk diam, pikiran kemana-mana, ya saya isi ya tubuh saya dengan energi positif tadi. Ya, baca Al-Quran ya, surat-surat yang tadi saya sebutkan. Ada juga ya surat potong-potongan pendek itu juga banyak. Misalkan surat Al-Baqarah 148 ya, 148 sama surat Al-Imran ayat 9 kalau tidak salah. Nah, ini 2 ayat ini saya baca ketika mau tidur gitu. Ya. Tujuannya apa? Untuk menarik sukma dukun-dukunnya serta kroni-kroninya. Ketika mau tidur sudah ayo tarung di alam mimpi gitu. Karena tidak paham, saya dulu itu tidak paham. Tak coba saja dan saya yakin ketemu gitu. Malah tidak bisa tidur selama 2 tahun. Coba bayangkan, tidak bisa tidur malam saya gitu. Tidur itu paling sejam 2 jam gitu ya. Ya, tidak sampai 2 jam, tidak pernah 2 jam, 1 jam gitu. Lupa biasanya setelah sholat subuh itu tidur. Cuma 1 jam. Itu sudah seperti tidur semalam. Malam tidak bisa tidur. 2 tahun, coba bayangkan. Ya. Ya akhirnya ya itu. Waktu saya habiskan untuk itu. Akhirnya ya lambat laun tenang ya. Batin ini tenang. Lambat laun pikiran ini sudah jernih. Rezeki mulai terbuka. Tes. Ya. Rezeki itu mulai ada ya. Ada yang kasih gitu. Ya udah minta ya. Ada yang kasih uang gitu. Nah, soal makanan wes. Setiap hari ada yang ngasih. Ketika saya puasa itu wes, makanan modelnya apa saja itu datang sendiri gitu. Nah itulah teman-teman ya, pengalaman saya ketika sedulur papat saya tidak lengkap. Makanya saya kasih cerita semacam ini.
kasih materi semacam ini supaya teman-teman ketika mengalami hal ini jangan sampai seperti saya. Ya, butuh waktu yang lama. Ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah mengobati seperti saya, wah itu butuh perjuangan yang ekstra gitu. Ya. Karena ketika kita ini sudah sedulur papat kita ini tersandera, itu lawan kita itu tidak satu teman-teman ya. Anda terkena sihir, telu sandet, itu tidak hanya satu dukun, ya berpuluh-puluh dukun gitu loh ya. Ya ibaratkan Anda itu loh ya. Ibaratkan Anda ini cari pengobatan supaya sembuh. Tidak mungkin Anda itu ikhtiar cuma sekali toh. Ya. Ya pasti sampai sembuh kan itu. Ya, sama saja ketika seseorang itu ya, katakanlah sakit hati dengan Anda. Supaya Anda itu celaka, ya cari sampai berhasil. Coba bayangkan. Ya. Ketika satu gagal, dua gagal, itu enggak langsung kembali loh teman-teman. Dia nunggu di saat Anda lemah. Nah, ketika Anda lemah, masuk semua jebret. Apa yang enggak ambruk Anda? Ya ambruk. Kalau cara kerjanya seperti itu. Ya, demikian saudaraku tahun Senin ya. Ini sudah 11 menit ini terus no ya. 1 jam nanti. Ya, yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.